Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal tryout TBK oleh Forgio Kendari untuk subtes kimia. Mulai dari soal nomor pertama. Data nomor atom dan nomor massa untuk 6 atom diberikan dalam tabel berikut. Ya, jadi ada tabel yang berisi nomor massa dan nomor atom dari unsur P sampai unsur U. Dan pertanyaannya adalah kestabilan unsur Pu tercapai jika unsur tersebut melepaskan satu elektron. Unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar adalah, jadi pertanyaannya mengenai jari-jari atom terbesar. Dari keenam unsur P sampai U, mana yang memiliki jari-jari terbesar? Nah, untuk menjawab materi pertanyaan tentang jari-jari atom, kita perlu mengingat kembali materi tentang sifat keperedikan unsur. Nah, untuk memudahkan adik-adik dalam mengingat materi sifat keperedikan unsur, saya akan memberikan tips untuk memudahkan menghafal, yaitu saya bagi menjadi dua kelompok dalam diagram. Yang pertama, kelompok yang berawalan vokal, dan kedua, kelompok yang berawalan konsonan. Huruf vokal berarti huruf depannya adalah A, I, E, dan O, seperti afinitas elektron, energi ionisasi, dan elektronegativitas. Dan yang berawalan huruf konsonan adalah jari-jari atom. Nah, sifat keperedikan unsur berdasarkan awalannya telah saya simpan dalam diagram, dan ada anak panah atas bawah dan anak panah kiri kanan. Anak panah atas bawah itu menunjukkan anak panah golongan, dan anak panah kiri kanan itu menunjukkan anak panah periode. Huruf vokal ada di antara anak panah atas dan anak panah kanan. Sedangkan huruf konsonan ada di antara anak panah kiri dan anak panah bawah. Nah, yang hidup di antara anak panah sifatnya akan semakin besar sesuai dengan anak panah yang diperoleh. Misalnya huruf vokal, karena mendapatkan anak panah atas dan anak panah kanan, berarti dalam tabel periodik unsur semakin ke atas dan semakin ke kanan posisinya dalam tabel sistem periodik unsur, sifatnya juga semakin besar, yaitu afinitasnya besar, energi ionisasinya besar, dan elektronegativitasnya juga semakin besar. Berbeda dengan huruf konsonan, karena dia mendapatkan anak panah kiri dan anak panah bawah, berarti dalam tabel periodik unsur semakin kiri dan semakin ke bawah, nilai jari-jari atomnya semakin besar. Ya, jadi tipsnya adalah yang mendapat anak panah itu sifatnya makin besar. Sekarang kita ke pertanyaan nomor satu. Pertanyaannya tentang jari-jari atom terbesar. Nah, jari-jari atom terbesar berarti yang posisinya paling kiri dan yang posisinya paling bawah. Nah, untuk menentukan mana dari unsur P sampai U mana yang posisinya paling kiri dan paling bawah, kita harus mengetahui unsur tersebut terletak dalam golongan berapa. Nah, untuk menentukan golongan dan periode, kita akan membuat konfigurasi elektron masing-masing unsur. Nah, unsur P nomor atom 3 berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 1. Nah, 11 berarti 2, 8, dan 1. 19 berarti 2, 8, 8, dan 1. Nah, telah ada 3 unsur yang semuanya berakhiran di 1. Jadi, unsur ini terletak dalam golongan 1. Nah, sebenarnya telah didukung dalam soal dinyatakan bahwa unsur tersebut melepaskan satu elektron. Nah, melepaskan satu elektron maksudnya ada satu elektron di kulit terakhir. Nah, otomatis unsur P sampai unsur U ini terletak dalam golongan 1, 1A. Nah, berarti telah kita tahu bahwa unsur P sampai U terletak dalam satu golongan. Nah, dalam satu golongan, berarti jari-jari atom terbesar adalah yang posisinya paling bawah. Berarti yang posisinya paling bawah adalah unsur. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Masih tabel yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Jika unsur P, Q, R, S, T, dan U bersenyawa dengan unsur halogen, jadi halogen ini golongan 7A. Nah, ini sudah dimisalkan dengan X. Ikatan yang paling lemah adalah, jadi perlu adik-adik ingat bahwa unsur yang memiliki ikatan paling lemah itu adalah unsur
halogen yang berikatan dengan unsur yang memiliki jari-jari besar. Kenapa? Karena jika jari-jarinya besar, jadi saya gambarkan seperti ini. Kalau jari-jarinya besar, berarti kulitnya juga banyak. Nah, kalau kulitnya banyak, berarti gaya tarik antara inti dengan kulit terluar semakin lemah karena jarak yang jauh, sehingga ikatnya energi ikatnya juga akan lemah. Jadi yang ikatan paling lemah adalah yang jari-jarinya paling besar. Jadi yang jari-jarinya paling besar sudah bisa ditebak dari soal yang pertama, yaitu yang unsur yang posisinya paling bawah. Jadi jawaban yang tepat adalah U. Dan jika berkaitan dengan X berarti jadinya adalah UX. Oke. Oke, jadi jawabannya adalah E. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3. Masih tabel yang sama dengan nomor 1 dan nomor 2 dengan pertanyaan yang berbeda. Kestabilan unsur Pu tercapai jika unsur tersebut melepaskan satu elektron. Unsur yang memiliki energi ionisasi terbesar adalah energi ionisasi berdasarkan tips yang nomor 1, dia berawalan huruf vokal. Nah, huruf vokal berarti dia hidup di anak panah, ini di atas dan anak panah kan kanan. Berarti yang paling besar adalah yang posisinya paling atas dan paling kanan. Setelah kita tahu bahwa unsur P sampai U terletak dalam satu golongan. Satu golongan berarti posisinya atas bawah. Dan yang paling atas adalah unsur yang atomnya paling kecil. Jadi jawabannya adalah P. Berikutnya soal nomor 4. Di soal nomor 4 diberikan grafik hubungan konsentrasi dan waktu pada kesetimbangan. Pertanyaannya adalah, dalam wadah tertutup pada temperatur tertentu terjadi reaksi. Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah, nah pertanyaannya reaksi apa yang terjadi? Untuk membaca grafik kesetimbangan seperti ini, jadi caranya adalah, dalam grafik kesetimbangan telah ada 4 molekul yaitu A, terus B, C, D, dan C. Nah, telah ada 4 molekul. Jadi kita akan membuatkan persamaan reaksi kesetimbangan yang bentuknya seperti ini. Reaktan atau kiri, terus setimbang akan menghasilkan produk. Jadi reaktan ini posisi yang kiri dan produk itu adalah kanan. Jadi kiri terus menghasilkan kanan. Nah, di sini ada 4 molekul, jadi kita akan menentukan molekul mana yang posisinya di kiri dan molekul mana yang posisinya di kanan. Nah, untuk menentukan mana kiri, mana kanan, atau mana reaktan, mana produk, kita akan melihat grafik kesetimbangannya. Seperti kita tahu bahwa reaktan itu bereaksi, produk itu yang dihasilkan. Berarti bereaksi akan berkurang dan produk akan bertambah. Nah, jadi dari grafik kita bisa tahu mana yang berkurang, mana yang bertambah. Kita mulai pertama dari grafik A. Grafik A dari 0,8 menjadi 0,5 berarti berkurang. Kalau berkurang berarti posisinya di benar, jadi posisinya di kiri. Jadi A saya simpan di kiri. Nah, dan yang berkurang yang kedua adalah B. Nah, berarti B saya simpan di kiri juga. Jadi A saya tambah dengan B. Nah, terus C dan D bertambah. Berarti C dan D posisinya ada di ruas kanan. Jadi kanan itu C ditambah dengan D. Nah, jadi ingat yang kiri berkurang, terus kanan bertambah. Karena kiri bereaksi, kanan hasil reaksi. Jadi hasil akan bertambah. Untuk menentukan koefisien dari A, B, C, dan D, uh, kita akan melihat pengurangannya atau penambahannya sebesar berapa. Kita mulai dari A. Nah, A nilainya yaitu dari 0,8 jadi turunnya sampai sini berarti menjadi 0,5. Dari 0,8 menjadi 0,5 itu turunnya sebanyak 0,3. Kalau B itu dari 0,6 menjadi 0,4 berarti turunnya sebanyak 0,2. Kalau C naiknya dari 0 menjadi 0,2 berarti naik sebesar 0,2, sedangkan D dari 0,1 menjadi 0,3 naik sebesar 0,2. Nah, kita telah dapatkan perubahan
molnya, sehingga perubahan mol ini menunjukkan perbandingan koefisiennya. Kita akan bulatkan, jadi untuk A mendapatkan koefisien 3 jadi 3A, terus B mendapatkan koefisien 2, C mendapatkan koefisien 2, dan D mendapatkan koefisien 2. Jadi persamaan reaksinya adalah 3A tambah 2B setimbang 2C tambah 2D. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Sekarang lanjut di soal nomor 5, masih grafik yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, pada reaksi kesetimbangan yang terbentuk jika pada reaksi kesetimbangan ditambahkan zat A, maka reaksi kesetimbangan akan. Nah, dari tadi di soal sebelumnya kita telah memperoleh bahwa reaksi kesetimbangannya yaitu 3A tambah B setimbang 2C ditambah dengan 2D. Nah, jadi A dan B ada di ruas kiri, sedangkan C dan D ada di ruas kanan. Dan akan ditambahkan zat A. Nah, zat A ada di kiri. Jadi, jika zat A ditambah, nah, jadi ditambahkan zat A, jadi otomatis zat A yang ruas kiri akan bertambah. Jadi, supaya tetap seimbang, karena kiri bertambah, kesetimbangan harus bergeser ke arah yang berlawanan dari zat yang ditambah. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Jadi ingat, kalau kiri ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Kalau kanan ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ya, jadi kita bisa mengeliminasi beberapa jawaban. Jadi yang memilih bergeser ke kiri sudah pasti salah. Jadi pilihannya antara A, B, C itu yang bergeser ke kanan. Nah, eh, jika bergeser ke kanan, berarti yang zat yang ruas kanan akan bertambah. Jadi bergeser ke kanan serta C dan D akan bertambah. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi